Kejagung mengendus dugaan korupsi proyek Kominfo BTS 10 triliun. Apakah Nasdem terlibat? Wah, makin kejang-kejang nih. Sudah menjadi rahasia umum, jadi tidak ada yang aneh. Menurut saya, Surya Paloh sedang berjudi dengan nasib partainya demi oportunisme dan pragmatisme yang dia anut. Partai Nasdem pasti akan kehilangan banyak pendukungnya di legislatif, sudah pasti. Lihat aja perbincangan negatif publik kepada Partai Nasdem mengemuka. Sampai ada tagar viral, kalau nggak salah, goodbye Nasdem. Ya, orang baik akan menyebabkan kebaikan bagi partai pendukung pastinya. Ini jelas-jelas bisa menjadi blunder besar bagi Partai Nasdem kalau menurut saya. Ya sepertinya dalam waktu ke depan nanti akan lebih banyak lagi kader-kader yang mengundurkan diri. Kasihan sekali Surya Paloh ini. Ya jujur saja, saya respect dengan orang-orang yang punya integritas seperti itu. Daripada ada orang yang pura-pura mendukung, tapi ternyata malah menjadi duri dalam daging. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kejagung segera menggelar perkara dugaan proyek korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pengadaan BTS. Nominalnya ada di angka sekitar 10 triliun yang diucapkan oleh bagian Kejaksaan Agung. Kita tahu saat ini bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika dikepalai oleh kader Nasdem yang mendukung Anies Baswedan menjadi capres. Penyidikannya sudah dilakukan sejak tanggal 18 Juli 2022 dan akan ditetapkan apakah akan naik status atau tidak naik status. Dalam artian, penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung mengatakan bahwa kemungkinan minggu ini akan ditetapkan statusnya. Menurutnya, tadi pihaknya sudah melakukan cross-check ke berbagai tempat dan berbagai sumber, yakni klarifikasi dari sumber Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga pihak swasta. Klarifikasi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran utuh soal juga tindakan pidana korupsi BTS yang nominalnya ada di angka puluhan triliun. Sebelumnya Kejagung menyatakan telah menemukan tegangan peristiwa pidana atau pelanggaran hukum dalam pengadaan Tower Base atau BTS oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Info. Adapun proyek tersebut ditafsir menghabiskan dana triliunan rupiah. Kejanggalan yang ditemukan adalah seperti ini. Agar kita sama-sama paham saja ya, proyek yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas dan Komunikasi dan Informatika atau Bakti ini sudah dilambungkan oleh subkontraktor yaitu PT Semesta Energi Service atau hingga 80% pembangunan. Namun proyek penyediaan infrastruktur teknik komunikasi yang tersebar di sejumlah titik di Natuna itu diduga bermasalah dalam hal pembayaran ke pihak ketiganya hingga akhirnya PT SES mengambil langkah tegas dengan menyegel site tersebut. Proyek ini dilakukan oleh era Johnny G. Plate yang adalah kader Nasdem. Saya menduga dari awal sepertinya ada yang aneh dengan Partai Nasdem. Kenapa Nasdem buru-buru menjalankan Anies Baswedan untuk menjadi capres? Padahal selama ini kita melihat partai ini kan sangat nasionalis, tapi kok mengusung capres yang didukung oleh radikalis, teroris, dan juga koruptor. Dulu, saya ingat di rumah tahanan korupsi di DKI Jakarta, para koruptor memilih Anies Sandiaga, nggak percaya negara dengan perilaku korupsi yang menggurita akan membuat negara tersebut hancur. Makin sedikit para koruptor, maka makin besar peluang suatu negara untuk menjadi besar. Karena para koruptor sangatlah jahat, menggerogoti uang negara. Oleh karena itulah Indonesia sebagai negara besar berusaha keras untuk menghilangkan perilaku korupsi di negara ini.
Berbagai langkah telah ditempuh seperti hukuman yang diperberat hingga dibentuknya suatu lembaga khusus yang dikenakan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini diberi keistimewaan agar bisa mencegah akan membasmi para koruptor yang merugikan negara tidak terhingga. Pada awal terbentuknya kita cukup optimis, kemudian melihat sepak terjangnya yang berhasil memenjarakan banyak koruptor kakap, kita semakin optimis. Tetapi setelah sekian lama, keyakinan itu mulai memudar. Komisi yang diharapkan sebagai garda terdepan untuk mewujudkan cita-cita melenyapkan para koruptor, kini seolah-olah melemah. Masyarakat melihat KPK kini malah repot dengan konflik internal. Bagaimana mau membasmi para koruptor? Mengurus diri sendiri saja tidak bisa. Baiklah, lupakan sejenak KPK. Kita hanya bisa berdoa semoga KPK bisa bangkit dan kembali sakti untuk melanjutkan tugasnya. Ya, seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya perangkat komputer dan lahirnya berbagai telepon, perintah atau smartphone, ditemukan secara hukuman yang layak bagi koruptor. Jika kita melihat selama ini membuat koruptor jera, itu sangatlah sulit. Menangkap koruptor kakap sangatlah sulit karena mereka biasanya pejabat tinggi, duitnya banyak, sehingga bisa menyewa pengacara top dan umumnya tahu hukum. Sehingga kejaksaan KPK, kepolisian harus berjuang keras untuk membuktikan bahwa mereka melakukan tindak pidana korupsi. Kejagung segera menggelar perkara dugaan proyek korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pengadaan BTS. Nominalnya ada di angka sekitar 10 triliun yang diucapkan oleh bagian Kejaksaan Agung. Kita tahu saat ini bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika dikepalai oleh kader Nasdem yang mendukung Anies Baswedan menjadi capres. Penyidikannya sudah dilakukan sejak tanggal 18 Juli 2022 dan akan ditetapkan apakah akan naik status atau tidak naik status. Dalam artian, penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung mengatakan bahwa kemungkinan minggu ini akan ditetapkan statusnya. Menurutnya, tadi pihaknya sudah melakukan cross-check ke berbagai tempat dan berbagai sumber, yakni klarifikasi dari sumber Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga pihak swasta. Klarifikasi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran utuh soal juga tindakan pidana korupsi BTS yang nominalnya ada di angka puluhan triliun. Sebelumnya Kejagung menyatakan telah menemukan tegangan peristiwa pidana atau pelanggaran hukum dalam pengadaan Tower Base atau BTS oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Info. Adapun proyek tersebut ditafsir menghabiskan dana triliunan rupiah. Kejanggalan yang ditemukan adalah seperti ini. Agar kita sama-sama paham saja ya, proyek yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas dan Komunikasi dan Informatika atau Bakti ini sudah dilambungkan oleh subkontraktor yaitu PT Semesta Energi Service atau hingga 80% pembangunan. Namun proyek penyediaan infrastruktur teknik komunikasi yang tersebar di sejumlah titik di Natuna itu diduga bermasalah dalam hal pembayaran ke pihak ketiganya hingga akhirnya PT SES mengambil langkah tegas dengan menyegel site tersebut. Proyek ini dilakukan oleh era Johnny G. Plate yang adalah kader Nasdem. Saya menduga dari awal sepertinya ada yang aneh dengan Partai Nasdem. Kenapa Nasdem buru-buru menjalankan Anies Baswedan untuk menjadi capres? Padahal selama ini kita melihat partai ini kan sangat nasionalis, tapi kok mengusung capres yang didukung oleh radikalis, teroris, dan juga koruptor. Dulu, saya ingat di rumah tahanan korupsi di DKI Jakarta, para koruptor memilih Anies Sandiaga, nggak percaya negara dengan perilaku korupsi yang menggurita akan membuat negara tersebut hancur. Makin sedikit para koruptor, maka makin besar peluang suatu negara untuk menjadi besar. Karena para koruptor sangatlah jahat, menggerogoti uang negara. Oleh karena itulah Indonesia tanah air